Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, di mana di pertemuan kali ini kita bisa bertatap muka, berinteraksi di room. Nah, sebelum kita mulai berdoa terlebih dahulu ya. Dipersilahkan Mas Ibnu untuk memimpin doa. Malam ini yang berdoa dimulai. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibnu. Nah, pertemuan kali ini Pak Guru akan memberikan kamu kesempatan untuk presensinya. Kamu bisa presensi di sini. Nah, pertemuan kali ini kita bahas tentang materi routing dinamis. Saya sampaikan dulu untuk kompetensinya. Nah, kamu nanti harus mencapai penguasaan. Nah, terus untuk keterampilannya bagaimana, Pak? Ya, memperbaiki konfigurasi routing. Nah, di sini tujuan pembelajarannya menentukan, mendeteksi, memperbaiki sampai dengan melakukan pengujian routing dinamis. Nah, pokok materinya ini kamu nanti akan mempelajari tentang konsep IP, konsep bagaimana cara gateway itu bekerja, menentukan rute, menganalisis sampai dengan bagaimana proses komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, saya perlu sampaikan terlebih dahulu manfaat pembelajarannya. Nah, secara praktikalnya bagaimana kita memilih rute terbaik pada saat kita menggunakan perangkat digital. Nah, di sini ada gambar yang mungkin bisa membantu kamu. Di sini ada satu pesan paket yang akan dikirimkan ke tujuan, yaitu laptop. Oh, ternyata dua perangkat ini berlainan tempat, berlainan topologi. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat. Nah, proses yang kedua, karena paketnya tidak ada di tempat tersebut, maka paket tersebut seperti Pak Pos. Wah, saya ini kurir, saya mau mengirimkan pesan. Ternyata pesan ini ditujukan untuk katakanlah rumah yang ada di Jakarta. Kamu posisinya di Purbalingga. Nah, Pak Pos tersebut hanya bisa mengirimkan kotak pesan itu sampai ke Sokaraja saja. Nah, berarti secara estafet, nanti secara bergilir, secara bergantian, Pak Pos yang lain yang ada di kota-kota lain yang akan meneruskan paket tersebut sampai dengan ke tujuan. Nah, prinsip itulah yang diakomodasi di routing dinamis tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat, nah, karena posisinya di ujung, maka dia akan dilewatkan. Melewatkan dari rute yang pertama. Jadi ini melewati. Nah, ketika ternyata paketnya itu, oh ini paketnya bukan untuk saya, dia akan dilewatkan ke router tetangga. Nah, ketika melewati dari satu router ke router tetangga, itu disebut sebagai next hop atau disebut sebagai gateway. Nah, kita lihat. Nah, sampai dengan aktivitas tersebut akan terulang sampai dengan router yang paling ujung. Dari router ujung baru meneruskan ke tujuan terakhir, yaitu ada di komputer dengan alamat jaringan 192.168.50. Nah, demikian anak-anakku, ini ilustrasi yang bisa kamu terima dari saya. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan kamu kesempatan untuk mengakses sumber belajar sebagai kegiatan inti yang nantinya bisa memberikan kamu gambaran. Nanti silakan secara bersama kamu mengakses mulai dari pertama bahan ajar, media, dan sumber belajar. Dan terakhir yaitu aktivitas belajar yang perlu kamu lakukan pada waktu ini, yaitu silakan kamu mengakses. Pertama yaitu modul pada aktivitas belajar yang pertama. Yang kedua yaitu silakan kamu kerjakan penugasan untuk menguji pemahaman kamu, baik pengetahuan maupun keterampilan yang ada pada LKPD digital. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan kamu petunjuk, panduan, bagaimana sih cara mengakses bahan belajar tersebut. Kita klik terlebih dahulu tugas kelas. Setelah itu kamu pilih pertama itu bahan belajar. Nah, setelah itu kamu lihat, saya ulangi, tugas kelas, bahan pembelajaran, kamu klik tugas akhir produk. Nah, di sini modulnya. Nah, untuk melakukan pengujian ya terhadap keterampilan kamu, alat bantunya Pak Guru sudah siapkan. Nah, ini tentang materi tentang subnetting.
Nah, ini mohon maaf Pak Guru agak percepat. Ini hanya review saja. Nah, untuk tahap kegiatan inti setelah kamu membuat kelompok, silakan. Adakah pertanyaan dari yang tadi sudah saya sampaikan? Nah, tanya Pak, iya, monggo. implementasi routing itu kalau dalam jaringan di apa saja ya Pak? Oke, untuk Mas Priyatno, Pak, implementasinya gimana? Routing itu ada paket yang dikirimkan dan ada paket yang diterima. Berarti ada alamat sumber, ada alamat penerima. Ada yang mengirim, ada yang menerima. Implementasinya sangat banyak. Implementasinya yaitu pada prinsipnya yaitu komunikasi pada perangkat digital. Adakah yang mau menyampaikan tentang, tadi ada yang menanyakan tentang teknologi WAN. WAN itu sama dengan internet atau tidak? Adakah yang mau berbagi? Nah, ini Mas Ibnu satu kelompok dengan siapa ini? Dengan Pak Rabin, Pak. Nah, Pak Rabin. Oke, siapa lagi? Kan 4 orang. Iya, sama Mas Rabin. Ya. Oke, Mas Rabin sama Mas Priyatno, terus sama Bu Novi, sama Bu Novi, Pak. Ya, oke. Mas Priyatno atau Mbak Novi? Mungkin ada yang mau berbagi nih, kita diskusi bareng. Pak Guru sangat mengharapkan keterbukaan dari kamu semuanya. Silakan, bebas boleh berpendapat. Silakan. Saya bisa berpendapat ya Pak ya. Gimana nggih? Silakan, monggo Mas Rabin. Tadi Pak Ibnu menyampaikan bahwa apa tadi? WAN. Internet dengan WAN ya. Nah, internet dengan WAN itu kalau pendapat saya itu sama. Nah, persamaannya menurut saya itu karena lintas dunia begitu. Internet begitu, WAN pun seperti itu. Itu menurut pendapat saya. Nah, nanti mohon koreksinya nanti kalau misalnya ada salah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Rabin. Luar biasa. Mantap Pak. Mantap Mas. Yang lainnya mungkin ada lagi. Mas Priyatno mungkin. WAN sama internet ini. Atau Mas Andi, monggo. Saya Pak, WAN itu kan Wide Area Network. Kalau diartikan secara harfiah, WAN itu kan luas, area, wilayah, network, jaringan. Berarti jaringan dalam cakupan wilayah yang sangat luas. Ya menurut saya internet itu contohnya. Luar biasa. Sepertinya Pak Guru nggak perlu jawab ya. Ini udah bagus-bagus ini jawabannya ini. Sebelum Pak Guru tutup, dari pembelajaran kita, saya akan menunjuk satu siswa ya untuk memberikan kesimpulan. Mas Andi dulu, silakan. Kesimpulannya mungkin dari routing, statis dan dinamis, ya bisa diibaratkan routing itu rute. Jadi kita bisa mencari rute yang terpendek ataupun yang terjauh ataupun yang paling cepat. Kalau yang statis berarti tidak, masih harus diatur secara manual, terutama oleh administratornya. Kalau dinamis berarti dia otomatis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak. Saya akan coba merangkum kesimpulan dari siswa-siswa saya yang hebat dan luar biasa, yaitu di mana routing sebenarnya pada prinsipnya yaitu menghubungkan beberapa perangkat menggunakan berbagai macam teknologi, menggunakan saluran baik itu lokal ataupun global menggunakan tulang punggung jaringan internet. Nah, prosedur dan konfigurasinya yaitu di mana routing kita hanya perlu menggunakan prosedur yang secara otomatis jaringan tersebut akan terbentuk tanpa kita harus melakukan konfigurasi secara manual. Begitu terjemahan dari kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Baik, kita akhiri kebersamaan kita. Saya persilahkan mungkin Mas Ibnu untuk memimpin doa sekaligus menutup kegiatan kita kali ini. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih ya Pak. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.